Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Prasetyo, NIM 1813304x252 dari kelas 6 BGSDA 1. Di sini saya akan mereview jurnal tugas UAS Kolokium Matematika. Nah, selanjutnya kita lanjut ke review jurnalnya ya. Judul jurnal yang saya review adalah Proses Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar di Tengah Pandemi COVID-19. Penulisnya Wiryanto. Nama jurnal, Jurnal Review Pendidikan Dasar, Jurnal Kajian Pendidikan dan Hasil Penelitian. Tahun 2020, halaman 125 sampai 132. Terus latar belakang. Pembelajaran matematika adalah suatu kegiatan belajar ilmu pengetahuan menggunakan nalar dan memiliki rencana terstruktur dengan melibatkan pikiran serta aktivitas dalam mengembangkan kemampuan pemecahan masalah dan menyampaikan suatu informasi atau gagasan. Pada sektor pendidikan, banyak yang menghentikan kegiatan belajar mengajar dan memberhentikan program pertukaran pelajar untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. Penutupan sekolah adalah salah satu respon positif pemerintah untuk melindungi peserta didik dari virus COVID-19. Karena lingkungan sekolah merupakan tempat ratusan peserta didik bertemu, dan ini menjadikan sekolah menjadi tempat yang berbahaya di mana penyakit dapat menyebar dengan cepat. Terus selanjutnya tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan proses belajar matematika selama pandemi virus corona ini berlangsung dan memaparkan dampak dari adanya daring selama pandemi virus corona terhadap implementasi pembelajaran matematika di sekolah dasar. Terus selanjutnya sampel penelitian ini ada 6 orang ya, yaitu 2 orang guru, 2 orang tua dan wali murid serta 2 orang siswa. Metode penelitian yang diambil, penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan studi kasus eksplorasi, metode pengumpulan data menggunakan wawancara semi terstruktur yang dijadikan data primer, sedangkan data sekunder berupa studi pustaka. Hasil penelitiannya, pembelajaran matematika di kelas 4 dilaksanakan melalui daring. Di sekolah kami diimbau untuk menggunakan aplikasi daring untuk membantu peserta didik belajar. Jadi guru tetap menjadi fasilitator dan tutor untuk peserta didik. Awalnya guru memberi penjelasan singkat materi kepada peserta didik melalui video pembelajaran yang guru buat dan dibagikan kepada grup di WhatsApp. Pemberian tugas ini biasanya dilakukan melalui Google Form atau diberi tugas di buku siswa, lalu hasil pekerjaannya difoto dan dikirim melalui grup WA. Pembelajaran matematika di sekolah dilaksanakan dengan memberi tugas kepada anak. Biasanya guru mengirimkan tugasnya melalui WhatsApp. Bagi orang yang mempunyai handphone Android akan tergabung dalam grup WhatsApp, maka dapat mengirimkan hasil pekerjaan anaknya di grup tersebut. Jika dulu belajar hanya melalui tatap muka langsung, sekarang berbagai elemen sudah mengenal WhatsApp, Google Classroom, Zoom, dan sebagainya. Dampak negatif juga dirasakan oleh berbagai elemen, tidak terkecuali guru, peserta didik, serta orang tua dari adanya pandemi COVID-19 ini. Dampak negatif yang guru rasakan sangat besar. Dampak negatif yang dirasakan guru seperti guru dan peserta didik tidak dapat memberi feedback secara tepat. Pemahaman anak terhadap suatu materi kurang mendalam. Penilaian hanya dilakukan melalui penilaian hasil saja. Simpulan. Pembelajaran matematika di SD dilakukan dengan cara daring melalui aplikasi WhatsApp, Zoom, Google Classroom. Pembelajaran matematika melalui aplikasi tersebut untuk menerangkan suatu konsep abstrak berupa penjelasan guru, pemberian video pembelajaran, serta catatan dan rangkuman. Suatu konsep pada siswa SD harus diterangkan melalui berbagai media karena anak SD masih masuk pada masa operasional konkret.
Dampak positifnya dengan adanya pembelajaran daring selama COVID-19 adalah semua elemen dapat melek teknologi dengan mengenal berbagai aplikasi tatap muka yang digunakan untuk mempermudah proses belajar mengajar dengan daring. Selain itu, belajar menjadi lebih fleksibel karena dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, tidak terpaku oleh dinding kelas. Dampak negatif dengan adanya pembelajaran daring selama COVID-19 adalah guru dan peserta didik tidak dapat memberi feedback secara cepat. Pemahaman anak terhadap suatu materi kurang mendalam, penilaian hanya dilakukan melalui penilaian hasil saja. Peserta didik tidak dapat mengumpulkan tugas dengan tepat waktu karena kurangnya alat komunikasi. Nah, kelebihan dan kekurangan jurnal. Kelebihan dari segi penulisan, artikel ini sudah rapi dan memudahkan pembaca dikarenakan penulis membuat 2 kolom bacaan dan penulisan per paragraf jelas. Kekurangannya, masih banyak kesalahan dalam penulisan artikel ini seperti adanya kalimat tidak baku, kalimat kurang efektif, kesalahan pengetikan, dan terdapat kata asing tidak dicetak miring. Ya, sekian review jurnal dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.